Sepanjang tahun 2025, Amerika Serikat tercatat melakukan serangan militer di sedikitnya 7 negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, Washington melancarkan puluhan hingga ratusan serangan udara dan drone dengan berbagai dalih, mulai dari perang narkoba, pemberantasan terorisme, hingga ancaman keamanan nasional. Data Lembaga Pemantau Konflik Internasional mencatat, sejak Trump dilantik pada Januari 2025, AS telah terlibat langsung atau menjadi mitra dalam ratusan aksi pemboman di luar negeri. Fakta ini kontras dengan citra Trump sebagai presiden perdamaian yang mengeklaim telah mengakhiri sejumlah konflik global. Lantas, negara mana saja yang menjadi sasaran serangan AS sepanjang 2025? Venezuela menjadi negara terbaru yang diserang Amerika Serikat. Pekan ini, Presiden Trump mengonfirmasi serangan ke fasilitas dermaga di wilayah Venezuela. Serangan ini menandai aksi militer pertama AS di daratan negara Amerika Selatan itu pada 2025. Trump menyebut lokasi tersebut sebagai area pemuatan narkoba ke kapal-kapal yang berlayar menuju Amerika Serikat. Namun, Washington tidak merinci lokasi pasti maupun dampak serangan tersebut. Sebelumnya, AS juga meningkatkan operasi militer di Laut Karibia, termasuk menyerang kapal-kapal kecil yang dituduh terlibat penyelundupan narkoba. Lembaga HAM menuding serangan itu menewaskan puluhan orang dan menyebutnya sebagai pembunuhan di luar hukum. Pemerintah Venezuela menilai tuduhan perang narkoba hanya kedok untuk menekan dan menggoyang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Pada hari Natal, Amerika Serikat melancarkan serangan udara di wilayah barat laut Nigeria. Trump menyebut operasi tersebut sebagai serangan yang dahsyat dan mematikan terhadap kelompok bersenjata yang diklaim berafiliasi dengan ISIS. Serangan ini terjadi di tengah tuduhan Washington bahwa pemerintah Nigeria gagal melindungi komunitas Kristen. Pemerintah Nigeria membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa kekerasan bersenjata menimpa semua kelompok agama. Meski menuai polemik, Abuja akhirnya menyetujui operasi militer AS. Serangan ini menjadi aksi kinetik pertama Amerika Serikat di Nigeria dan menandai babak baru keterlibatan militer Washington di Afrika Barat. Somalia kembali menjadi salah satu negara dengan intensitas serangan AS tertinggi. Sepanjang 2025, Washington meningkatkan serangan udara terhadap kelompok Al-Shabaab dan ISIS Somalia atas permintaan pemerintah setempat. Jumlah serangan tahun ini melampaui total gabungan era pemerintahan AS sebelumnya. Sejumlah laporan independen mengungkap adanya korban warga sipil, termasuk anak-anak, meski AS jarang mempublikasikan data resmi korban non-kombatan. Di Suriah, Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke puluhan posisi ISIS pada Desember 2025. Serangan ini disebut sebagai pembalasan atas penembakan yang menewaskan 2 tentara AS dan seorang penerjemah sipil. Operasi tersebut menghantam fasilitas penyimpanan senjata dan markas ISIS di berbagai wilayah. Trump menegaskan serangan itu sebagai peringatan keras dan memperingatkan agar tidak ada serangan lanjutan terhadap pasukan Amerika. Ketegangan dengan Iran memuncak pada Juni 2025 ketika AS menyerang 3 situs nuklir utama Iran. Trump menyebut serangan itu bertujuan menekan ancaman nuklir Teheran. Serangan tersebut memperburuk konflik singkat antara Iran dan Israel yang menewaskan ribuan orang. Meski sempat diumumkan gencatan senjata, Trump kembali mengancam akan menyerang Iran jika program nuklirnya dibangun kembali. Di Yaman, AS meningkatkan serangan terhadap kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran. Washington menyebut operasi ini sebagai upaya melindungi jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Serangan udara dan laut menghancurkan pelabuhan, bandara, hingga infrastruktur sipil serta menewaskan ratusan orang. Operasi ini akhirnya dihentikan pada Mei 2025 setelah tercapai gencatan senjata yang dimediasi Oman.
Irak menjadi negara ketujuh yang diserang AS pada 2025. Pada Maret 2025, Amerika Serikat melancarkan serangan udara di Provinsi Al-Anbar yang menewaskan tokoh senior ISIS. Trump memuji operasi tersebut sebagai keberhasilan besar dalam perang melawan terorisme. Pemerintah Irak mengonfirmasi serangan dilakukan bersama intelijen setempat dan menewaskan salah satu figur paling berbahaya dalam jaringan ISIS. Donald Trump meraih dukungan luas saat berjanji mengakhiri keterlibatan AS dalam perang-perang mahal di luar negeri. Namun, rangkaian serangan di 7 negara sepanjang 2025 menunjukkan pola intervensi militer yang masih kuat. Pengamat menilai, meski beberapa konflik berhasil ditekan sementara, pendekatan Washington dinilai minim diplomasi jangka panjang. Serangan ke Venezuela pun menjadi simbol pertanyaan besar. Apakah dunia tengah menyaksikan era perdamaian atau justru babak baru ekspansi militer Amerika Serikat di bawah Donald Trump?